Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya mengerjakan soal UAS-TH ini. Apakah ditulis tangan ataupun harus diketik. Nah, karena banyak sekali teman-teman mahasiswa UT semuanya yang menghubungi saya baik melalui email ataupun yang lainnya menanyakan bagaimana sih mengerjakan soal UAS-TH ini, apakah lebih baik ditulis tangan atau diketik. Nah, teman-teman mahasiswa UT semuanya, silahkan disimak apa yang saya sampaikan ini dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, tentu saja dalam menghadapi UAS THE di semester sekarang ini. Baik teman-teman mahasiswa UT semuanya, saya akan sampaikan kembali ketentuan mengerjakan soal UAS THE di semester sekarang ini. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan kaitannya dengan info UAS THE secara lengkap dan detail, ya, bagaimana jadwalnya, kemudian waktunya, dan juga tata tertib pengerjaan soal UAS THE ini. Nah, ini saya akan lebih ringkas lagi bagaimana ketentuan mengerjakan soal UAS THE, dan nanti saya akan berikan contoh lah, seperti contoh soal bagaimana mengerjakan soal UAS THE ini, ataupun contoh soal-soal UAS THE-nya. Nah, teman-teman semuanya, dalam ketentuan mengerjakan soal UAS THE ini, yang teman-teman harus ketahui bersama bahwa teman-teman nanti wajib mengunduh naskah atau mendownload naskah ujiannya, ya. Jadi nanti teman-teman harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari laman the.ut.ac.id sesuai mata kuliah yang tertera pada kartu tanda peserta ujian. Nah, ini untuk mahasiswa FKIP, ya, karena ada soalnya ini naskahnya berupa audio, ya, diantaranya ada mata kuliah menyimak, listening 1, listening 2, sampai dengan listening 3. Kemudian teman-teman, pada prinsipnya teman-teman nanti bisa mengerjakan soal UAS-THE ini tentu saja di buku jawaban ujian, dapat ditulis tangan atau diketik. Ya, sekali lagi dapat ditulis tangan atau diketik, tetapi sekali lagi jika ditulis tangan, pastikan jawaban yang teman-teman tulis itu benar-benar terbaca, ya. Teman-teman harus menulisnya tentu saja harus rapih dan mudah dibaca. Nah, kemudian BJU ini, ya, ketika menuliskan jawabannya di BJU, selain ditulis tangan nanti bisa diketik juga. Nah, nanti buku jawaban ujian ini atau BJU ini disertai dengan identitas sesuai cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Mata kuliah pada BJU yang diunggah, ya, ini harus diingat oleh teman-teman semuanya, harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh. Dan nanti pilihan mata kuliahnya, ya, nanti akan ada di aplikasi. Nah, ini yang perlu diingat lagi oleh teman-teman semuanya, ukuran file BJU itu PDF maksimal 2 MB. Jika naskah soalnya berupa naskah audio ataupun yang nanti berupa video, maksimal 50 MB. Ya, ini ada mata kuliah berbicara, speaking 1, speaking 2, speaking 3. Misalkan untuk teman-teman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Bahasa Inggris atau Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, intinya jawaban bisa ditulis tangan atau diketik, ya. Jika diketik, siapkan tanda tangan berbentuk JPG, ya, tanda tangan digital yang akan ditempel atau diinsert di BJU, buku jawaban ujian. Jika teman-teman menulis jawabannya dengan caranya tulis tangan, maka BJU bisa di-print, kemudian di-scan dengan hasil jawabannya. Ya, jawaban yang di-upload berbentuk PDF. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa sebenarnya soal ujian akhir semester take home exams ini? Teman-teman harus ketahui bersama bahwa soal UAS-TH ini nanti sifatnya soalnya HOTS, ya, atau higher order thinking. Jadi lebih ke pemecahan suatu masalah. Soalnya esai dalam bentuk kasus dengan 2 sampai dengan 4 pertanyaan. Apa saja aspek yang dinilai dari soal esai berbentuk kasus ini? Yaitu kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi. Analisis berarti kemampuan menggunakan penilaian sendiri untuk menganalisis pengetahuan yang telah
dipelajari. Sintesis, kemampuan menyusun bagian-bagian atau informasi yang telah dipelajari untuk menciptakan makna atau struktur baru. Dan evaluasi, kemampuan untuk membuat penilaian terhadap metode atau materi yang disajikan. Kemudian, aspek yang lainnya untuk dapat mendemonstrasikan kemampuan tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasikan konsep yang relevan untuk digunakan memecahkan permasalahan yang ditampilkan dalam kasus. Tentu saja kita harus pahami kasusnya. Kemudian identifikasi konsep apa yang dapat digunakan untuk menjawab kasus tersebut. Nah, ini contoh misalkan soal esainya dengan kasus. Di sini soal esainya, kasusnya ini kaitannya dengan sepatu ya, sneakers dan fashion ya. Di sini disampaikan dalam soal kasus ini di mana di pertengahan tahun ini misalkan ya ada peluncuran sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior ya. Nah, tentu saja di sini ada dijelaskan sneaker yang berciri khas menjadi salah satu koleksi Air Jordan ya, yang termahal. Nah, ini kasusnya ini kemudian di sini lebih dijelaskan bahwa sneaker ini eksklusif, unik ya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh teman-teman untuk melakukan analisis ini. Contoh soalnya misalkan di Fakultas Ekonomi, ya karena saya kebetulan pembimbing akademik di Fakultas Ekonomi. Nah, di sini ada contoh soalnya ya, dari kasus tersebut. Nah, ini diminta berdasarkan daur hidup produk, pada tahap apa produk sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior ini, satu OG Dior ini berada, dan jelaskan jawaban saudara. Strategi pemasaran apa yang digunakan untuk sepatu sneakers pada tahap tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan kasus di atas. Strategi apa yang dipilih antara Christian Dior dengan Nike Air Jordan dalam memilih pasar sasaran atau target market produk sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior, dan jelaskan alasan saudara. Nah, ini soal atau pertanyaan yang ditanyakan dan harus dianalisis. Tentu saja kita harus membaca soalnya ini dengan teliti dahulu ya. Kita baca dahulu soalnya dengan teliti, kita pahami dulu soalnya ya. Kemudian setelah itu kita ada langkah-langkah untuk mengerjakan soal esai dengan kasus tersebut ya. Tadi sudah saya sampaikan, bacalah kasus dengan cermat. Pahami pertanyaannya, tandai kata kunci yang ada dalam pertanyaan. Contoh tadi kan ya, berdasarkan daur hidup produk pada tahap apa produk sepatu sneaker. Nah, berarti kata kuncinya adalah tahap daur hidup sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior. Kemudian pertanyaan yang kedua, strategi pemasaran apa yang digunakan? Berarti ini kata kuncinya adalah strategi pemasaran untuk produk tersebut, yaitu sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior. Jadi strategi pemasarannya untuk produk tersebut sesuai dengan tahap daur hidupnya. Kemudian, strategi apa yang dipilih antara Christian Dior dengan Nike Air Jordan dalam memilih pasar sasaran atau target market? Berarti di sini kata kuncinya adalah strategi memilih pasar sasaran. Nah, langkah yang kedua, pastikan teman-teman semuanya menjawab apa yang diminta dalam pertanyaan. Identifikasi konsep yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, misalkan konsep daur hidup produk. Nah, kita bisa membuka buku materi pokok, karena ini misalkan contoh soalnya ini di mata kuliah manajemen pemasaran, karena nanti ketika UAS TH ini teman-teman bisa open book ya. Berarti konsep daur hidup produk ini ada di buku materi pokok manajemen pemasaran modul 6. Nah, jadi silahkan dipahami konsep tersebut, tapi bukan serta-merta copy paste dulu ya, copy paste up. Jadi masuk dengan ini apa misalkan nanti di copy paste, tapi dipahami, nanti dipadukan dengan teori atau konsep tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang B, strategi pemasaran apa yang digunakan untuk sepatu sneakers Air Jordan 1 OG Dior pada tahap tersebut. Nah, berarti kita harus melihat juga konsep daur hidup produk, tapi ya di buku materi pokok manajemen pemasaran modul 6. Kemudian pertanyaan ketiga, strategi apa yang dipilih dalam memilih pasar sasaran atau target market? Berarti ya, kita buka
buku materi pokoknya kita cari, kita lihat dulu, tentu saja setelah membaca buku materi pokok sebelumnya. Nah, di sini ada konsep penentuan pasar sasaran ya, yaitu di modul 3. Nah, kesalahan yang sering muncul ya, teman-teman masih semuanya ketika mengerjakan UAS ini, soalnya dengan bentuk kasus, esai kasus ini, mau mengemukakan banyak konsep termasuk yang tidak relevan dengan kasus. Nah, oleh sebab itu teman-teman lebih baik fokus pada konsep yang relevan. Nah, langkah yang ketiga, jawab dengan melakukan analisa atau sintesa atau evaluasi. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kaitannya apa itu analisa, sintesa, dan evaluasi. Gunakan konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaan, uraikan alasan atau mengapa teman-teman menjawab seperti itu. Nah, contohnya misalkan, berdasarkan daur hidup produk, pada tahap apa sepatu sneaker Air Jordan 1 OG Dior berada, dan jelaskan jawaban teman-teman. Nah, contoh jawabannya, misalkan kita jelaskan bahwa sneaker Air Jordan merupakan produk yang sudah ada lama di pasaran. Pasar sneaker juga ditandai dengan persaingan yang ketat antar merek-merek seperti Nike, Adidas, Skechers, New Balance, Athletic, dan lain sebagainya. Belum lagi merek lokal yang juga cukup terkenal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk ini berada pada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan ini memiliki karakteristik, nah nanti silahkan teman-teman jelaskan ya, apa sih tahap kedewasaan ini, seperti itu. Nah, kemudian ini strategi pemasaran, ya nanti bisa dijelaskan juga. Misalkan strategi pemasaran tahap kedewasaan salah satunya adalah dengan modifikasi produk, dengan mengubah sifat produk yang dapat menarik pembeli baru. Nah, ini jelaskan juga teman-teman sesuai dengan soalnya. Kemudian, dan tentu saja dengan konsep yang telah kita pahami. Misalkan nanti ya, pada tahap kedewasaan juga dapat diaplikasikan modifikasi pasar, yaitu dengan cara seperti apa. Pada kasus di atas, modifikasi pasar terlihat pada, nah kita sesuaikan dengan soalnya seperti apa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman nanti ya silakan uraikan alasan atau mengapa, tapi gunakan konsep yang relevan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, tandai atau berikan highlight pada kata kunci dalam jawaban Anda misalkan ya. Misalkan yang penting-pentingnya seperti digarisbawahi, ataupun kalau misalkan diketik berarti di bold gitu ya. Kalau ditulis tangan ya silahkan misalkan di garis bawahi ya yang kata kuncinya ini. Nah, nanti memudahkan korektor dalam mendeteksi jawaban teman-teman semuanya. Nah, ini kesalahan yang sering muncul. Menjawab tanpa analisa ya. Jadi hanya dijawab sneaker Air Jordan 1 OG Dior berada pada tahap kedewasaan, tapi tidak dijelaskan alasannya seperti apa. Menjawab panjang lebar tetapi tidak fokus menjawab pertanyaannya. Jadi panjang sekali dijawab tetapi di luar konteks ya. Kemudian hanya mengemukakan teorinya dan tidak mengaitkan dengan kasus. Tadi misalkan membuka buku materi pokok, ada teorinya, dicatat, dijawab itu ya, ditulis ataupun diketik, tetapi tidak dikaitkan dengan kasus ya. Jadi teman-teman semuanya pastikan menjawab seluruh butir soal, jangan sampai tidak menjawab satu butir soal pun. Karena setiap butir soal itu ada bobot nilainya. Oleh karena itu, jika tidak dijawab, teman-teman akan kehilangan skor pada setiap butir soal tersebut. Ya. Jadi, jawab semua soalnya, jawablah sebisa-bisanya. Pastikan untuk menggunakan kata-kata atau kalimat sendiri, jangan copy-paste dari internet. Ya. Karena kalau misalkan copy-paste, yang jawaban Anda kemungkinan sama dengan mahasiswa yang lain, tentu saja ini dapat merugikan teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, beberapa soal THE mungkin lebih kompleks atau lebih sederhana dibandingkan contoh soal ini. Nah, tetapi secara umum soal UAS THE ini lebih kompleks dari contoh soal yang tadi saya sampaikan ya. Jadi intinya teman-teman nanti bisa menulis jawabannya, diketik ataupun ditulis tangan. Tetapi sekali lagi kalau ditulis tangan, teman-teman pastikan jawabannya bisa terbaca ya. Dan sekali lagi ikuti tata tertib ujian UAS THE ini dan jangan sampai plagiat. Baik teman-teman mahasiswa UT semuanya, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, dan tentu saja saya harapkan teman-teman semuanya sukses dalam mengikuti ujian akhir semester dengan metode UAS-THI ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.